Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan operasi hitung aljabar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian operasi hitung aljabar. Nanti di akhir video akan ada kuis tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian operasi hitung aljabar. Jadi kalian simak dulu videonya. Perkalian aljabar untuk suku tunggal. Contoh yang pertama adalah A dikali 7 dikali B. Untuk tipsnya, kalian angkanya kalikan terlebih dahulu ya. Setiap ada angka berarti kalian wajib kalikan terlebih dahulu. Di sini contoh nomor 1, A ini koefisien atau angkanya adalah angka 1. Dan koefisien dari B adalah angka 1. Berarti kita kalikan angkanya terlebih dahulu. 1 dikali 7 dikali 1 sama dengan 7. Kemudian kita kalikan hurufnya. A, B berarti menjadi AB. A kali B jadinya AB. Hasil akhirnya adalah 7AB. Kemudian contoh soal nomor 2, 5 dikali Y dikali min 2X dikali Y. Tips yang pertama, kalian kalikan angkanya terlebih dahulu. Tips yang kedua, untuk perkalian pangkatnya itu ditambah. Maksudnya kayak gimana? Contoh kita nomor 2. Kalikan angkanya terlebih dahulu. 5 dikali dengan min 2. Hasilnya adalah min 10. Kemudian hurufnya. Hurufnya di sini terdiri dari huruf X sama huruf Y. Karena huruf X-nya cuma ada 1, berarti kita tulis X saja. Karena huruf Y-nya ada 2, berarti bukan kita tulis 2Y, tapi Y pangkat 2. Karena huruf Y-nya ada 2, berarti angka 2-nya kita taruh di atas. Ya, berarti kayak gini. Pangkatnya kita tambah. Y-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, berarti Y-nya pangkat 2. Oke, di contoh soal yang nomor 3, min 6 dikali 4P dikali dengan min 2Q dikali dengan 3PQ. Berarti kita kalikan lebih dahulu angkanya. Min 6 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan min 2 dikalikan dengan 3. Kita kalikan min 6 dikali dengan 4 dikali dengan min 2 dikalikan dengan 3. Min 6 dikali 4 min 24. Min 24 dikali dengan min 2 hasilnya plus 48. 48 dikali 3 hasilnya 144. Hasilnya 144. Hurufnya terdiri dari P dan Q. P-nya ada berapa? P-nya ada 1, ada 2. Berarti P-nya ada 2. Kemudian Q-nya ada berapa? Q-nya ada 1, kemudian ada 2. Berarti Q-nya pangkat 2. Kemudian di contoh soal yang nomor 4, 3M dikali dengan min 4 M pangkat 2 N dikali. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 4, 3M dikali dengan min 4 M pangkat 2N dikali dengan 2NP dikali dengan min 5P. Kita kalikan terlebih dahulu angkanya. 3 dikalikan dengan min 4 dikalikan dengan 2 dikalikan lagi dengan min 5. 3 dikalikan dengan min 4 hasilnya min 12. Min 12 dikalikan dengan 2 hasilnya min 24. Min 24 dikalikan dengan min 5 hasilnya 120. Kita lihat hurufnya. Huruf pertama adalah huruf M. M-nya ada berapa? M-nya ada 1 ditambah dengan M-nya ada 2. Berarti 2 ditambah 1, maka M-nya ada 3.
M-nya 2, M-nya 1, jadi M-nya 3. Kemudian N-nya ada 1, kemudian ada N-nya ada 1 lagi. Jadi N-nya pangkat 2. Kemudian P-nya ada 1, kemudian P-nya ada 1 lagi. Berarti P-nya ada 2. Inilah hasil akhirnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, kalian harus kalikan pelangi terlebih dahulu. Berarti di sini X dikali dengan 3X, maka dikalikan dulu ya. 3X pangkat 2. Kok bisa 3X pangkat 2? Karena di sini X-nya 1, di sini X-nya 1. Jadi 3X pangkat 2. Kemudian X pangkat 1 dikalikan lagi dengan angka 5, berarti plus 5X pangkat 1. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. 2X dikalikan dengan 4X pangkat 2 dikurang dengan 3Y. Berarti kita kalikan pelangi dulu ya. 2X dikali 4X pangkat 2. 2 kali 4 8. X pangkat 1 ditambah dengan X pangkat 2, jadinya X pangkat 3. Kemudian 2X pangkat 1 dikalikan dengan min 3Y. 2 dikali min 3, ini min 3 ya. Hasilnya min 6. X pangkat 1 sama Y pangkat 1, berarti X pangkat 1, Y pangkat 1. Apabila pangkat 1, di sini satunya tidak perlu ditulis kayak gini. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, kemudian kita coba lagi di contoh soal yang ketiga. Berarti 4X dikali dengan X pangkat 2, jadinya 4X pangkat, di sini 1, di sini 2, berarti 4X pangkat 3. Oke, kemudian 4X pangkat 1 dikalikan dengan 2XY. 4 kali 2 8. Tandanya plus ya, plus. Kemudian X-nya ada berapa nih? X-nya ada 1, X-nya ada 1. Jadi X-nya ada 2. Y-nya ada berapa? Y-nya ada 1. Kita tulis Y. Oke, kemudian 4X pangkat 1 dikalikan dengan min 3Y pangkat 2. 4 dikali min 3. Ini min 3 ya, kalau ada minnya di bawah. 4 dikali min 3 hasilnya min 12. Kemudian X-nya ada berapa nih? X-nya ada 1, Y-nya ada 2. Ditulis ulang ya, Y-nya ada 2. Nah, karena pangkatnya ada yang 1 X-nya, berarti satunya tidak perlu ditulis. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian kita ke contoh soal yang keempat. X pangkat 2 ditambah 6X, kemudian dikalikan dengan X pangkat 2 dikurangin 2X. Nah, caranya ini juga sama, dikalikan pelangi masing-masing, tapi yang kayak gini dulu. X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 4 ya. Kenapa kok X pangkat 4? Berarti X pangkat 2 ditambah dengan X pangkat 2, hasilnya X pangkat 4. Ini bentuknya perkalian ya. Kemudian X pangkat 2 dikalikan dengan min 2X. Min 2X ya. Hasilnya adalah min 2X pangkat 2 tambah 1, hasilnya 3. Iya. Kemudian 6X dikalikan dengan X pangkat 2, jadinya plus 6X pangkat 1 ditambah 2 pangkat 3. Kemudian 6X dikalikan lagi dengan min 2X, jadinya min 6 kali 2 12. X-nya ada 2. Oke, kemudian tadi kan pangkatnya kita udah
tambah ya. Pangkat kita udah kalikan pelangi, udah. Pangkatnya ditambah juga udah. Sekarang adalah jumlahkan angka jika ada huruf yang sama. Apakah ada huruf yang sama? Ada nih. Huruf yang sama adalah X pangkat 3 dengan X pangkat 3. Berarti bisa dijumlahin. Kita tulis ulang. X pangkat 4. Terus min 2 ditambah 6. Punya duit 6.000, bayar utang 2.000. Berarti sisa duit adalah 4.000. Atau min 2 ditambah 6. 6 kurang 2 hasilnya 4. Plus 4 X pangkat 3 dikurang dengan 12 X pangkat 2. Karena nggak ada huruf yang sama lagi, yang lain nggak ada nih. X pangkat 2 dia nggak ada pasangannya, X pangkat 4 dia nggak ada pasangannya. Berarti nggak ada lagi ya huruf yang sama selain X pangkat 3. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi ini adalah tips saat mengerjakannya. Oke. Oke, pembagian aljabar. Kalau tadi udah perkalian, pangkatnya ditambah. Kalau pembagian aljabar, berarti pangkatnya dikurang. Tips yang pertama, bagi angkanya terlebih dahulu. Jadi kalau ada angka, itu angkanya dibagi terlebih dahulu. Kemudian ada huruf dan ada pangkat, maka pangkatnya untuk pembagian berarti pangkatnya dikurang. Kita langsung aja ke nomor 1. 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi min 7 A pangkat 4. Berarti 28 dibagi dengan min 7. Oke, A pangkat 5 dikurang dengan A pangkat 4. Berarti 5 dikurangin dengan 4. Kemudian B pangkat 3 ada yang dikurang lagi nggak? Nggak ada. Berarti nggak ada lagi deh, cuma B pangkat 3 aja. 28 dibagi min 7 hasilnya adalah min 4. A pangkat 5 kurang 4 hasilnya 1. B pangkat 3. Ingat ya, kalau pangkatnya 1 nggak usah satunya ditulis, cuma tinggal dihapus aja. Jadi tinggal cuma huruf aja ya, tinggal huruf aja. Kayak gini deh hasil akhirnya. Kita coba lagi untuk ke contoh soal kedua ya. Caranya sama. Bagi angkanya terlebih dahulu. Berarti 42 dibagi dengan 6. Kemudian X pangkat 7 dikurang dengan X pangkat 3. Berarti X pangkat 7 dikurangin 3. Kayak gini. Kemudian Y pangkat 8 dikurangin dengan 2. Kemudian Z-nya ada lagi nggak? Nggak ada, Z-nya sendiri ya. Berarti tulis aja Z. 46 bagi 2 hasilnya, 42 bagi 7. 42 bagi 6 hasilnya 7. X pangkat berapa nih? 7 kurang 3 hasilnya 4. Kemudian Y pangkat 8 kurang 2 hasilnya 6. Ditulis lagi DZ-nya. Ini hasil akhirnya. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, P pangkat 7 Q pangkat 9 dibagi P pangkat 2 Q dikali P pangkat 1 Q pangkat 4. Nah, kalau ada soal kayak gini, yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung. Berarti kita tulis ulang aja dulu. P pangkat 7 Q pangkat 9 dibagi dengan, nah kita kerjain dulu ya yang di dalam tanda kurung ini. Berarti P pangkat berapa nih? Ingat ya, kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. P pangkat 2 ditambah dengan P pangkat 1, jadinya P pangkat 3. Terus Q pangkat 1 ditambah dengan Q pangkat 4, hasilnya jadi Q pangkat 5. Nah, setelah ini baru kita bisa membagikan keduanya. Berarti di sini koefisiennya 1 ya. Ini juga koefisiennya 1. Berarti 1 dibagi 1. Oke, kemudian
P pangkat 7, kalau pembagian berarti pangkatnya diapain tadi? Pangkatnya dikurang ya. Berarti P pangkat 7 dikurang dengan P pangkat 3. Berarti P pangkat 7 kurang 3. Kemudian Q pangkat 9 dikurang dengan Q pangkat 5. Berarti Q pangkat 9 dikurangi 5. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Kemudian P pangkat 7 kurang 3 hasilnya 4. Kemudian Q 9 kurang 5 hasilnya 4. Nah, ingat ya, setiap ada angka 1 di depan huruf itu tidak perlu ditulis. Jadi hasil akhirnya adalah P pangkat 4, Q pangkat 4. Oke, di contoh soal yang keempat kita coba lagi ya. Caranya sama kayak di contoh soal ketiga. Kita tulis ulang dulu 12 M pangkat 5 N pangkat 8 dibagi dengan, nah kita kerjain yang di dalam tanda kurungnya terlebih dahulu. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3 M. Ingat ya, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Berarti M pangkat, berarti M pangkat 3 dikurang dengan M pangkat 2 hasilnya M pangkat 1 ya. Kemudian N pangkat 5 dikurang dengan N pangkat 2 hasilnya N pangkat 3. Nah, ini yang pangkat satunya ini boleh kalian tulis, boleh enggak, tapi lebih baik enggak. Untuk kalian yang masih suka kurang teliti atau suka lupa, kalian boleh tulis ini nggak apa-apa pangkat 1. Baru deh kalian bisa membagi keduanya, kedua ruas ini. 12 dibagi 3 M pangkat 5 dikurang dengan M pangkat 1. Terus N pangkat 8 dikurang dengan N pangkat 3. Tapi kalau yang udah ngerasa paham, kalian bisa secara langsung ya. 12 bagi 3 hasilnya 4. M pangkat 5 dikurang 1 hasilnya 4. Terus N pangkat 8 dikurang dengan N pangkat 3, berarti N pangkat 5. Begitu. Bisa langsung, boleh dijabarin dulu. Oke, kayak gini. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Silahkan kalian klik tautan di bawah ini untuk kalian mengisi kuis hari ini. Kalian hitung yang benar ya, agar bisa dapat nilai yang bagus. Oke, semangat!